Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Untir-untir ekonomis guys. Ekonomis karena yang ini dibuat dengan tanpa telur, tanpa santan, dan tanpa kapur sirih ya. Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget, parah. By the way nih, kalau di tempat kalian namanya apa? Oke, yang penasaran, yuk langsung saja kita bikin sama-sama. Sebelum eksekusi nih, buat kalian yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, masukkan 250 gram atau sekitar 16 sendok makan tepung terigu protein sedang atau juga bisa dimix dengan tepung terigu protein rendah sesuai selera. Agar hasilnya renyah, tambahkan 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung maizena, 60 gram atau sekitar 4 sendok makan gula halus, 10 gram atau sekitar 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam. Agar makin wangi, tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk sesuai selera. Lalu 30 gram atau sekitar 2 sendok makan butter margarin. Aduk rata hingga berpasir ya. Selanjutnya tambahkan secukupnya air hangat. Untuk takarannya itu sekitar 80 sampai dengan 100 ml tergantung dengan tingkat kelembapan tepung yang digunakan. Oke, tuangkan air hangatnya itu hanya seperlunya saja sambil terus diaduk hingga adonannya itu kalis dan bisa dikepal. Jadi untuk adonannya ini sebaiknya itu tidak boleh terlalu lembek seperti ini. Dan ini tadi air hangatnya itu hanya habis sekitar 80 ml. Oke, selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Karena nantinya itu salah satunya akan ditambahkan coklat bubuk, maka untuk bulatan yang ini sebaiknya itu dibuat lebih banyak 15 gram dibanding yang satunya. Oke, ambil adonan yang lebih kecil, lalu masukkan 15 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh coklat bubuk. Tambahkan juga 1 sendok makan air. Aduk hingga tercampur rata. Jika suka kita bisa menambahkan sedikit pasta atau pewarna coklat tua sesuai selera ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, agar adonan lebih lentur sebaiknya tutup adonan dan diamkan sekitar 30 menit. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya agar lebih mudah dicetak, bagi masing-masing adonan menjadi 3 bagian sama besar seperti ini. Kemudian jika menggunakan alat pasta maker maka giling satu persatu seperti ini ya. Jadi agar lebih mudah, masukkan adonan yang sudah dipipihkan ke dalam pasta maker dan disetting di angka 1 atau di celah yang paling besar guys. Ulangi hingga 2 atau 3 kali agar hasilnya itu lebih halus ya. Setelah itu kecilkan celahnya dengan cara dipindahkan settingannya ke angka 2. Kemudian pindahkan lagi ke angka 3 agar hasilnya itu lebih tipis. Selanjutnya pindah ke angka 4. Intinya sih adonan ini digilas secara bertahap dari celah yang paling besar di angka 1 hingga ke celah yang lebih kecil di settingan angka 5 atau 7 sesuai selera. Dan ini saya pipihkan hingga di nomor 7 agar hasilnya itu tipis dan super kriuk. Nah, seperti ini guys hasilnya. Setelah itu potong-potong adonan seperti ini. Dan ini dia guys hasilnya. By the way, ini saya potong dengan panjang sekitar 22 cm. Dan kebetulan ini tadi saya bikin 2 resep sekaligus ya. Dan jika diwarna hijau mint begini, maka untuk caranya itu saya menggunakan pasta teh hijau seperti ini. Aduk rata. Jika suka juga bisa ditambahkan setengah sendok makan bubuk daun pandan suji seperti ini ya. Aduk rata.
Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, setelah beres dicetak, selanjutnya ambil satu potong adonan tanpa warna seperti ini. Kemudian tumpuk dengan satu potong adonan warna hijau seperti ini ya. Lalu tekan ringan seperti ini. Kemudian pelintir dengan arah gerak yang berlawanan seperti ini. Lalu tekuk di bagian tengah sambil diputar lagi ke arah yang berlawanan seperti ini. Dan tekan bagian ujungnya kuat-kuat agar tidak rawan lepas saat digoreng. Lakukan sisanya hingga habis. By the way, untuk tingkat ketebalan adonannya ini bisa dibuat sesuai selera ya. Jika ingin hasil untir-untir yang lebih gendut, maka kita bisa cukup menggiling adonan hingga di angka 4 saja. Sementara untuk hasil yang lebih ramping, maka sebaiknya digiling hingga nomor 7 seperti tadi. Nah, untuk yang warna coklat ini juga cara memelintirnya itu sama. Tuh, cantik banget guys hasilnya. Dan ini dia guys hasilnya. By the way, karena adonannya ini kesat dan tidak lembek sama sekali, jadi meski hasilnya itu ditumpuk-tumpuk juga ternyata sama sekali tidak lengket walau tanpa taburan tepung terigu. Wow, amazing. Oke, selanjutnya untir-untir siap digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng, panaskan asal sampai panas saja, yaitu kira-kira di suhu 120 derajat Celcius. Oke, goreng secukupnya untir-untir seperti ini. Goreng dengan menggunakan api sedang agak besar di awal, durasinya itu cukup sekitar 1 menit ya. Aduk perlahan agar tidak saling bergandengan alias jomblo gitu. Nah, setelah 1 menit digoreng dan teksturnya itu juga sudah terasa kokoh, maka segera kecilkan api kompor dan lanjut digoreng hingga untir-untir matang. Durasinya itu sekitar 4 sampai dengan 5 menit atau hingga semua untir-untir itu tenggelam dalam minyak. Tuh, setelah total 5 menit digoreng, kemudian warnanya itu juga sudah mulai kekuningan dan mulai tenggelam begini. Artinya untir-untirnya itu sudah mulai matang ya guys. Jadi agar tidak rawan berminyak sebelum diangkat, sebaiknya besarkan kembali api kompor, goreng selama 1 menit. Selanjutnya setelah semua tenggelam begini segera angkat. By the way, ini tadi kebablasan sampai 2 menit guys. Jadi total durasi menggorengnya itu sekitar 7 menit. Ternyata hasilnya itu agak sedikit eksotis guys. So, kalau mau lebih cantik sebaiknya goreng cukup sekitar 6 menit saja. Oke, goreng sisanya hingga habis. Untuk cara menggorengnya itu tetap sama, cuma kali ini waktunya dipercepat, yaitu cukup sekitar 6 menit saja. Dan ternyata hasilnya lebih cerah guys. Dan ini sudah matang ya. Jadi ini yang digoreng dengan total durasi 6 menit. Sementara yang ini tadi yang digoreng hingga 7 menit. Jadi silahkan dipilih sesuai selera. Yang jelas jika untir-untir itu masih panas dan baru diangkat dari penggorengan begini, maka teksturnya itu cenderung rapuh dan seperti tidak renyah. But it's okay, alias tidak masalah gitu. Karena jika nanti sudah dingin, untir-untirnya ini insya Allah jadi auto mengeras dan renyah seperti ini guys. Oke, satu resep ini ternyata bisa menghasilkan sekitar 450 gram untir-untir. By the way, selain menggunakan pasta maker, kita juga bisa mencetak untir-untir dengan cara manual ya guys. Jadi setelah adonan dibagi menjadi 6 bagian seperti ini, maka kita bisa menggilasnya dengan cara seperti ini. Tipiskan adonan yang sekiranya itu bisa dipola dengan ukuran sekitar 12 x 20 cm seperti ini. Nah, seperti ini guys hasilnya. Setelah dipipihkan, selanjutnya tumpuk 2 lembar adonan seperti ini. Kemudian gilas agar merekat kuat. Dan potong di masing-masing sisi dan dibuat dengan ukuran sekitar 12 x 20 cm.
Selanjutnya potong dengan lebar sekitar setengah sentimeter seperti ini. Lalu pelintir seperti ini ya guys. Ternyata hasilnya itu lebih gendut dan lucu ya. Lakukan sisanya hingga habis. Dan karena ini ukurannya itu lebih gendut, maka saat digoreng juga durasinya itu lebih lama, yaitu sekitar 10 sampai dengan 12 menit tergantung dengan kapasitas wajan dan setting api kompor yang digunakan. Nah, ini dia guys hasilnya. Meskipun gendut begini, asal digorengnya itu matang luar dalam, maka insya Allah hasilnya itu bisa tetap renyah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget guys. Beneran deh, yang ini recommended banget untuk dicoba ya. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi langsing begini atau yang gendut begini? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is in yours. Saat merekatkan sambungan untir-untir, pastikan adonannya itu ditekan kuat-kuat seperti ini agar hasilnya itu tidak rawan lepas ya. Karena jika menekannya itu kurang kuat, maka saat digoreng hasil untir-untir jadi rawan bubrah seperti ini guys. Yakin? Malah dari patung protol kayak kie lah. Jangan yuk kepriwe kie. Untuk sisa adonannya itu juga sebaiknya jangan dibuang ya guys, karena ini bisa digilas kembali dan seperti ini guys hasilnya. Nah ini dia guys hasil untir-untir yang dibuat dari sisa adonan. Tuh jadi nggak mubazir kan ya. Dan agar tetap kriuk setelah dingin sebaiknya segera kemas di dalam wadah tertutup atau dibungkus plastik satu persatu seperti ini. Dan ini saya menggunakan plastik OPP dengan ukuran 5x10 cm ya. Atau dikemas seperti ini juga boleh sesuai selera ya. Dan meskipun sudah ada perekatnya, menurut saya ini masih belum aman guys. Jadi ini masih tetap disil ulang agar isinya itu tidak rawan melempem. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat untir-untir alias kue tambang ala dahasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.